Jil, kamu koleksi koin apa? Pernah kan? Koleksi. Waduh, kenapa dikoleksi? Selamat datang di Bitcoin. Selamat. Mira tu esposa, tus hijos, tu mamá. Sudah 3 kali kau opening selamat ulang tahun. Selamat. Selamat Abraham Samad, Pak Abraham Samad. Minta maaf Pak Abraham. Waduh. Selamat datang di Bitcoin Goceng. Asik, mantap. Ya buat kalian yang bingung ini channel apa ini, di opening sudah komedi lucu begini ya. Percayalah ini channel edukasi ya. Ya. Kalau tidak percaya memang ini gaya kita beredukasi ya. Sampai orang bilang, kita, Bang. sampai ada orang bilang ternyata 2 orang komedi apaan sih bacot itu. Aduh, kita mengedukasi ya dengan gaya kita. Ya, itu dengan berkomedi. Yap. Berkomedi. Setiap melakukan statement itu ya, dengan gaya kita yang gampang dimengerti. Iya. Media, astaga. Oke, jadi kita mengedukasi orang, yaitu melatih kebiasaan untuk jangan menunda-nunda berinvestasi. Iya. Setidaknya dimulai dengan uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Iya. Karena jika kalian setia dalam hal-hal yang kecil, pasti akan dipastikan hal-hal yang besar. ya, ingat ya, ada garis bawahi dipastikan. Pasti dipercayakan hal besar jika setia hal kecil. Nah, hal kecil itu adalah kita membeli Bitcoin. Misalnya contoh, kita kalau di channel kita membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Rp5.000 kecil banget, cuma goceng. Tetapi alasannya kenapa? Sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya. Karena kita akan setia dalam hal kecil. Nah, tujuan dan tugas kita adalah membangun kebiasaan kalian. Iya. Kebiasaan kalian. Nah, karena berbicara kebiasaan, ada 3 kebiasaan. Ini Merusak psikologi. Ini apa? itu maksudnya, kebiasaan ini yang akan buruk merusak psikologi. Saya baru mau bilang, dia langsung bilang ya, aduh. Ya, begitulah kita ya. Skrip tidak dihafal, tetapi dimengerti. Ya. Mengakibatkan kita tidak harafiah, tapi paham. Ya. Oke, 3 hal penting yang merusak psikologi kalian. ya, 3 hal buruk. 3 hal penting yang merusak psikologi. Kok penting? 3 hal Itu penting untuk dilakukan ya. 3 kebiasaan buruk. Ya, yang merusak. Yang pertama adalah Apa? FOMO yang negatif. FOMO yang Gimana negatif. tuh FOMO yang negatif? Wah, naik sekali ya pas yang bolanya. Jadi sebelum ke apa itu FOMO negatif, tadi dia bilang negatif. Berarti ada yang positif. Ada dong. Positif itu adalah kalian FOMOin hal-hal yang baik yang kalian, saya nggak boleh ketinggalan nih, saya harus belajar nih. Gitu. Bitcoin goceng lagi bahas tentang hal positif. Saya harus belajar nih. Nah, itu FOMO yang positif tuh. Jangankan kita, siapapun yang bikin hal baik dan kita merasa tidak mau FOMO tuh kepanjangannya kan, tahu FOMO kepanjangannya? Fear of missing out. Jadi ketakutan apabila ketinggalan. Nah, takut apabila ketinggalan berbuat baik, itu FOMO positif artinya ya. Tetapi kalau hal yang negatif jangan. Nah, contoh FOMO negatif Adalah coba. contohnya kalau kalian FOMO negatif misalnya, bungkal Bitcoin di sekian, entry di sekian, TP sekian, langsung mengikuti. Iya, karena takut lewat momennya tuh. Ini orang-orang, bahkan ada yang, kamu pernah nggak FOMO negatif itu? Pernah. Di kripto pernah? Pernah. Di apa itu khususnya? Manta. Manta. Udah lah. Saya beli Manta di $1,5. Dia beli Manta di masih berapa? $3. 50%. 50% dari harga saya. Dari harga dia turun 5% baru saya beli. Itu karena FOMO. FOMO negatif. Dia pengen, kemarin udah si bapak di MC call Manta beli. Mereka nggak salah. Iya. Nggak salah. Tapi mereka memberikan sebuah pandangan yang kalian harus analisa. Begitu ya. Dan kalian hanya FOMOin sesuatu yang tanpa kalian mengerti, masuk dan selesai pasti kalian. Ini berlaku di hal-hal negatif lainnya ya. Jangan FOMOin hal-hal yang harusnya kalian belajar malah langsung di FOMOin. Ya, yang paling pertama FOMO. Oke. Kebiasaan kedua, masih ingat? Greedy. Ya. Bagus ini, murid yang bagus nih. Tidak seperti episode sebelumnya, sebelum episode ini rilis. Episode sebelumnya tuh bingung-bingung dia. Apa ya. Ini masih ingat, bagus nih, murid yang bagus. Padahal sebelum dimulai, sebelum video ini saya bertanya. Padahal sebelum video ini di-shoot, saya bilang, jangan malu-maluin dong. Kamu hafal dong. Bagaimana ini? Partnernya. Itu. Jadi yang kedua adalah greedy. Jangan rakus. Greedy itu rakus. Pengen peluk dunia semuanya. Semua.
Kalau di kripto, saya entry A, B, C, D, lihat. Sampai Z di entry, Bang. Bahkan ada orang yang pernah, kamu ingat ada orang yang WA saya, Jil, kamu koleksi koin apa? Pernah ya? Kok koleksi? Waduh, kenapa dikoleksi? Koin itu diambil untungnya, kripto itu diambil untungnya, bukan dikoleksi. Ya. Koleksi itu kayak gini-gini nih, koleksi nih. Ini koleksi. Ini robot yang udah klasik, lama banget nih. Kalau yang paham nih generasi milenial, awal milenial usia saya tuh 30-40-an tuh paham nih ini apa. Itu koleksi. Bukan koin, kriptonya dikoleksi ngapain itu? Itu mau peluk dunia, semuanya mau. Saham, saya bukan cuma kripto, saya ada ini. Jangan greedy gitu. Greedy ini bukan cuma soal entry di banyak tempat, Raf. Tapi juga mau all in. He's all in. Greedy, mau cepet untung gitu. 100% entry di meme coin. Wah. Oh, ada tuh. Ada lagi. Portofolionya dibagi apa? 50-50. Satu di Apa meme coin A, satu meme coin A. Dua meme. Oke. Kebiasaan ketiga. Kebiasaan ketiga adalah orang yang Jangan mempermalukan. Coba, oke. Adalah orang yang takut untung tapi suka rugi. Apa coba? Jelaskan baik-baik. Apa dong. Apa orangnya apa? Ada orang yang berani rugi tapi takut untung. Berani rugi tapi takut untung. Orang yang berani rugi tapi takut untung. Harusnya kan kebalik tuh. Iya. Kita harus takut rugi tapi berani untung. Itu kayak saya nih, keturunan Tionghoa saya ya. Saya tuh keturunan Tionghoa, kita tuh berani banget untuk untung, tapi takut rugi. Artinya nggak mau merugikan banyak hal ya. Makanya ada jargon pelit banget. Enggak, bukan pelit, tapi kita perhitungan banget agar kita tidak rugi. Karena kita takut rugi. Ya. Tapi kalau untung hajar, kita mau untung sebanyak-banyaknya. Harusnya kayak gitu kan? Ya. Tapi dalam dunia trading ada orang psikologinya rusak karena kalau rugi dia berani banget tuh. Kayak gini misalnya. Entry nih mantan nih, ada seorang anak muda bodoh lah ya. Kok saya bodoh? Saya nggak bilang Anda gitu ya. Contoh ada orang muda bodoh ya, entry di $3 ya. $3 ya. Entry $3 ya dia. Pada saat dia drop ke $1,5 atau 50%, oh tenang, ini pasti dia menguatkan hati. Berani dia, mentalnya berani dia rugi. Ada tuh anak muda yang di sana tuh, nggak ada di sini, dia ada di sana ya. Yang di sana pun bilang di sana. Turun, berani dia. Tapi pada saat naik sedikit bahkan balik ke $3, artinya posisi portfolionya jadi 0, langsung cut. Nah, kalau saya enggak sih, enggak gitu sih. Oh, Anda mungkin naik sedikit sekali langsung cut. Enggak dong, belum. Jadi dia naik sedikit, langsung ambil profitnya. Jadi dia berani rugi, tapi kalau untung dia dikit banget. Harusnya kan kebalik. Konsepnya kalau untung tuh kita long term, tahan aja. Yeah. Sampai di long term dalam artian ada analisa tertentu ya kapan kita exit. Kau jangan pelintirin, saya mau tahan mantap sampai 10 tahun ke depan. Itu beda konteks ya Bapak Ibu. Ya, jangan kalian tuh main-main entry saja, tahan mantap sampai sampai rakpul. Kalian bercanda. Artinya harus lebih panjang dong. Yeah. Bahkan kemarin di konten sebelumnya pernah ingat kan kita buat konten tentang risk reward ratio. Iya. Masih ingat? Masih. Iya, itu artinya perbandingan antara keuntungan dan kerugian. Keuntungannya harus lebih besar. Iya, daripada kerugiannya dong. Oh jelas. Jadi kita masuk tuh harus lebih besar. Take profitnya harus lebih besar. Bukan floating loss-nya yang kita berani. Mungkin di awal-awal kalian akan jadi orang berani. Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Si ini bilang itu. Si ini ada project dalamnya, masih berani. Tapi lama-lama, ini kan seperti judul. Merusak psikologi. Apalagi yang pakai uang panas. Itu seperti judul ini. Merusak psikologi. Iya. Lama-lama psikologi kalian akan rusak. Dan jadi ODGJ, Bu. Gitu lah. Wow, a 4-leaf clover. This must be the luckiest day of my life. Oke, semoga 3 hal ini kalian pahami dan bisa kalian praktekkan untuk dihindari. Iya, dipraktekkan nanti. Hampir lagi ya saya salah ngomong. Dipraktekkan kok. Kenapa harus dipraktekkan hal buruk? Dihindari. Ya. Ya, praktekkan untuk dihindari. Ya, 3 hal yang merusak psikologi kalian. Yang pertama apa? Coba diberikan summarize dan closing untuk segmen kali ini. Yang pertama adalah FOMO yang negatif, sudah dijelaskan. Dan yang kedua adalah jangan greedy. Yang ketiga adalah
harus berani untuk mendapatkan untung, bukan rugi. Ya, Kira-kira seperti itu ya kesimpulannya. sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kita upload video setiap hari dan kita upload video setiap Biar BCA. setiap hari hanya lebih dari 1 video. Ya, itu alasannya kita ngajak kalian untuk subscribe. Bukan kita ngemis-ngemis subscriber, nggak perlu. Tapi kenapa kalian subscribe? Karena kalau subscribe bisa nyalain lonceng notifikasi. Ya. Kalau nggak subscribe nggak bisa nyalain lonceng. Nah, kenapa harus nyalain lonceng? Karena kita rilis video setiap hari. Setiap hari itu lebih dari 1. Yep. Jadi kalian bisa belajar di rumah dimanapun, dia jauh lebih baik dan lebih maksimal. Ya. Nah, tetapi nggak usah di-share video ini. Karena kita kami nggak tidak mau ngemis-ngemis viewers. Nggak usah gitu. 2-3 orang yang nonton kita sudah rasa cukup dengan kalian sudah paham dan mengerti. Kalian bisa komen dan kalian bisa mengerti. Itu adalah kebahagiaan tersendiri, nggak bisa dinilai oleh uang. Menurut saya secara pribadi. Oke? See you on the next video. Bye-bye.